Sedangkan menurut istilah tahara adalah membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Sehingga seorang diperbolehkan beribadah dan dituntut harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, kemudian tayamum atau mandi. Adapun bersuci dari najis meliputi suci badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat beraktivitas bagi semua. Dan bersuci atau taharah memiliki 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan jasmani dari hadas dan najis. Jadi bersuci atau taharah memiliki 4 tahapan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu membersihkan jasmani dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota badan dari kejahatan dan najis. Anggota badan dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membersihkan hati dari akhlak tercela. Yang keempat, membersihkan batin dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu membersihkan jasmani kita dari hadas dan najis, gitu. Kemudian yang kedua, membersihkan anggota badan dari kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya seperti minum-minuman keras, seperti berbuat zina, gitu. Kemudian membersihkan hati dari akhlak tercela. Kita itu harus menjauhkan hati kita dari perbuatan tercela, sebagai yang contoh yang nomor 2 tadi, menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang lain mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk bersuci terdapat dalam Al-Quran
Qiyas Al-Majid 74. Kemudian At-Tahuru Saitorul Iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Taharah merupakan cara dasar untuk mendekatkan diri dari diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taharah tidak hanya untuk menyucikan secara lahiran, namun juga untuk membersihkan hati dari kotoran dan penyakit yang dapat merusak jiwa seseorang. Caranya dengan bertobat dan beristighfar. Jadi taharah itu tidak hanya bersuci, namun juga bertobat dan beristighfar. Kemudian bersuci juga merupakan salah satu syarat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan kebutuhan dari setiap manusia agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Yang mana ketika kita mau sholat itu kita diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Baik, dari apa yang saya paparkan dari tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ayo tanya. Pak, saya mau bertanya. Yang Pak, nomor 4 itu membersihkan batin dari selain Allah. Maksudnya itu gimana Pak? Masih kurang paham. Membersihkan batin dari selain Allah. Ya. Jadi begini, kita itu masih kurang mempercayai Allah. Jadi kita itu harus menghilangkan rasa-rasa yang mana kita itu tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi karena kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih kurang yakin gitu terhadap Allah. Jadi kita harus menghilangkan rasa batin dari selain Allah. Jadi tidak mempercayai Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Mana? Sudah Pak. Sudah. Kalian mau bertanya juga? Ayo yang itu yang dua mau bertanya? Sudah. Oke. Baik. Sekian pelajaran hari ini. Semoga dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah. Semoga pelajaran dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kalian. Amin. Mungkin ada kekeliruan atau